Cukup teman-teman? Baik, silahkan kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat PLH Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, Bapak Mungki Hadi Pratikto, dan teman-teman jurnalis yang kami hormati, sayangi, dan selalu banggakan, yang terus membersamai dan mendukung KPK dalam kinerja pemberantasan korupsi. Baik teman-teman media, hari ini kami akan menyampaikan perkembangan terkait dengan kegiatan tertangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Namun sebelum Pak PLH Deputi menyampaikan secara lengkap bagaimana kronologi dan konstruksi perkaranya, kami akan hadirkan para pihak yang ditetapkan dan akan dilakukan penahanan dalam perkara ini. Cukup teman-teman? Baik, silahkan kembali ke tempat. Baik teman-teman media, kita akan lanjutkan kepada Bapak Mungki. Kami persilahkan untuk menjelaskan terkait dengan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Kepada Pak Mungki kami persilahkan. Terima kasih Mas Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Baik, saya akan membacakan kronologis terkait dengan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang atau jasa, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Baik, pertama, sektor pengadaan barang dan jasa atau PBJ menjadi salah satu area yang mempunyai kerawanan tinggi terjadi praktek korupsi. Hal ini terpotret dari pengukuran oleh KPK melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention atau MCSP dan Survei Penilaian atau SPI. Secara nasional, pada MCSP 2024,
area PBJ hanya mendapat nilai 68 atau turun sebanyak 9 poin dibandingkan hasil tahun 2023. Di sisi lain, skor SPI juga memperlihatkan penurunan nilai, khususnya pada sektor PBJ, di mana skor SPI dan skor SPI pada sektor PBJ tahun 2023 tercatat sebesar 86,91 dan mengalami penurunan pada 2024 menjadi 64,83. Sedangkan khusus untuk pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, hasil MCSP dalam 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2023 dan 2024 juga mengalami penurunan, di mana nilai MCSP 2023 mencapai 92 dengan nilai area PBJ senilai 98. Sedangkan MCSP 2024 tercatat senilai 90 dengan area PBJ di angka 83. Dengan sub-indikator pengendalian PBJ strategis hanya mendapat nilai 55. Sedangkan sektor SPI Pemkab Lampung Tengah tahun 2024 meraih skor 71,07 atau masuk kategori rentan, di mana skor pada dimensi komponen internal mengalami penurunan signifikan, khususnya pada area pengelolaan PBJ sebesar 65,77 pada tahun 2024 dari 88,47 di tahun 2023. Data-data ini menunjukkan kerentanan dalam sistem pengadaan masih tinggi, membuka ruang bagi praktek manipulasi, intervensi, hingga transaksi suap. Karena itu, penindakan yang dilakukan KPK ini harus menjadi peringatan serius agar sistem pengelolaan PBJ segera dibenahi. Selanjutnya, secara kronologi akan saya bacakan bahwa pada bulan Juni tahun 2025, Saudara AW selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030 diduga mematok fee sebesar 15% sampai dengan 20% dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah, di mana diketahui postur belanja berdasarkan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 mencapai sekitar 3,19 triliun rupiah. Dari anggaran tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program prioritas daerah. Bahwa sebelumnya, pada bulan Februari sampai Maret 2025, pasca dilantik menjadi Bupati Lampung Tengah, AW memerintahkan Saudara RHS selaku anggota DPRD Lampung Tengah untuk mengatur pemenang PBJ di sejumlah SKPD Lampung Tengah melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog. Adapun rekanan atau penyedia barang dan jasa yang harus dimenangkan adalah perusahaan milik keluarga atau milik tim pemenangan AW saat AW mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030. Dalam pelaksanaan pengkondisian tersebut, AW meminta RHS untuk berkoordinasi dengan ANW dan ISW selaku Sekretaris Bapenda yang selanjutnya akan berhubungan dengan para SKPD guna pengaturan pemenang PBJ. Atas pengkondisian tersebut, pada periode Februari sampai dengan November 2025, AW diduga menerima fee senilai 5,25 miliar rupiah dari sejumlah rekanan atau penyedia barang dan jasa melalui RHS dan RNP selaku adik Bupati Lampung Tengah. Selain itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Lampung Tengah, AW meminta ANW selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah yang juga merupakan kerabat Bupati untuk mengkondisikan pemenang pengadaan proyek tersebut. ANW kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak di Dinkes Lampung Tengah untuk memenangkan PTEM. Pada akhirnya, PTEM memperoleh 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek 3,15 miliar rupiah.